Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, waspada. Ada yang berusaha merusak dan merampas kebahagiaan kamu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak, bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada accident di sini. Ada rape. Ada introvert. Di sini juga ada strategi. Dan ada relaxation. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Saya melihat dari tebaran kartu ini, ada sepertinya seseorang yang benar-benar kayaknya ingin mencederai kamu, melukai perasaan kamu, atau menghancurkan kebahagiaan kamu, atau memang ada niat yang gak baik ya dari seseorang ini. Artinya penting untuk kamu waspada, karena sepertinya ada seseorang yang berusaha untuk merampas, merusak tentang apa yang sudah kamu bangun, tentang apa yang sudah kamu miliki saat ini, kebahagiaan kamu, pencapaian kamu. Ini juga bisa tentang sebenarnya sudah dia rencanakan. Seseorang yang benar sudah merencanakan ya. Merencanakan hal yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Karena mungkin ada alasannya ya. Bisa saja karena ada kebencian, masih ada ya mungkin dendam, karena mungkin dia merasa kamu pernah menyakiti perasaannya. Ada yang gak suka dengan proses atau perjalanan atau apa yang kamu miliki saat ini, keadaan kamu saat ini. Dan ini bukan kebetulan sepertinya. Hal yang terjadi atau hal yang menimpa kamu ini sepertinya bukan kebetulan, tetapi ada yang merencanakannya. Ada seseorang yang memang gak suka. Oke? Ada seseorang yang benar-benar mengharapkan kehancuran dalam kehidupan kamu. Itu tadi karena ya mungkin ada perasaan iri atau perasaan yang mungkin pernah tersinggung. Meski di sini kamu nggak menyadari ya pernah menyakiti perasaannya, tetapi itu yang dia rasakan. Perasaan itu yang dia rasakan. Dia merasa bisa saja ada persaingan di sini, persaingan yang mungkin tidak sehat, entah itu dalam karir atau dalam bisnis atau dalam hubungan ya. Ada persaingan mungkin di sini, artinya seseorang menginginkan kamu jatuh. Oke. Dan ini bukan kebetulan tentang apa yang akan yang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kamu, karena mungkin memang ada seseorang yang menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih waspada, lebih berhati-hati, karena akan ada yang berusaha untuk sepertinya merusak ya apa yang sudah kamu bangun. Oke. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu kayaknya terlalu gampang seseorang masuk ke dalam kehidupan kamu. Terlalu mudah untuk memberikan kepercayaan terhadap seseorang ya, yang pada akhirnya bisa saja ada niat yang tersembunyi. Niat yang tersembunyi seseorang ini terhadap kamu ya, mungkin awalnya begitu baik,
awalnya begitu bersimpati, tetapi ternyata ada sesuatu hal yang dia inginkan atau sesuatu hal yang dia harapkan untuk bisa melukai, merusak, menghancurkan tentang yang ada dalam kehidupan kamu. Dan di sini saya melihat ada energi negatif juga yang seseorang yang mungkin kirim kepada kamu ya. Energi negatif yang mungkin bisa saja mengalihkan fokus kamu, atau di sini sepertinya ada yang kayaknya mengadu domba ya. Ada yang menghasut, ada yang berusaha untuk merusak hubungan kamu dengan seseorang. Ada orang ketiga, artinya di sini ada energi yang negatif yang seseorang ini kirim kepada kamu. Jadi penting untuk kamu kayaknya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan untuk dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dijauhkan dari energi-energi yang negatif yang seseorang kirim untuk kamu di sini. Penting untuk kamu lebih berhati-hati, karena semua bisa saja terjadi. Ini tidak terkecuali dalam kehidupan kamu ya. Dalam kehidupan akan ada persaingan, akan ada pro dan kontra, ada yang suka dan yang tidak suka. Ada yang mungkin seseorang yang sensitif, yang terlalu gampang tersinggung, yang pada akhirnya dia menyimpan kemarahan, dia menyimpan dendam terhadap kamu yang berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu. Dan mungkin dalam sebuah hubungan, saya melihat dalam sebuah hubungan ya mungkin ada yang di sini ada yang merusak kebahagiaan kamu dalam hubungan, yang pada akhirnya kamu dan pasangan kamu jadi dingin. Kamu dan pasangan kamu banyak terjadi pertengkaran, kesalahpahaman yang mungkin karena entah itu beban dalam pikiran kamu, entah itu beban dalam pikirannya yang mungkin membuat kamu dan dia sama-sama emosi, sama-sama dalam kemarahan, yang pada akhirnya nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau mengerti, ya hubungan itu jadinya rusak atau dingin, sulit untuk kembali menjalin komunikasi. Ya mungkin karena bisa saja ada orang ketiga di sini, ada orang ketiga yang benar-benar masuk ke dalam kehidupan kamu yang merusak semuanya. Jadi penting untuk kamu lebih peka ya, lebih sensitif. Jangan terbawa hasutan atau jangan langsung terbawa emosi di saat kamu mengetahui sesuatu hal yang belum pasti, belum tahu kebenarannya. Hanya mungkin dari omongan orang. Jadi penting untuk kamu lebih tahu sesuatu hal itu, jangan langsung memutuskan, jangan langsung curiga. Jadi penting untuk kamu lebih mengetahui yang sebenarnya yang terjadi, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kalian berdua nantinya. Karena memang ada yang berniat seperti itu, ada yang berniat memang merusak hubungan kamu, karena ini nanti berkaitan antara pekerjaan, bisnis, dan hubungan rumah tangga kamu atau hubungan asmara kamu, nanti itu akan saling berkaitan. Artinya seseorang ini ingin merusak kebahagiaan, ingin merusak kehidupan kamu, baik itu dalam rumah tangga atau mungkin dalam karir kamu, dalam bisnis kamu. Ya mungkin ada kepuasan dalam diri dia di saat melihat kamu hancur, di saat melihat kamu dalam keterpurukan. Ada strategi di sini, tapi perlahan kamu mulai mengerti. Artinya ada yang nggak beres di sini. Artinya kamu nggak mau terbawa emosi, terbawa suasana. Yang mungkin ada yang mengadu domba, ada yang menghasut di sini. Tapi di sini kamu dan pasangan kamu mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik, bahwa keadaan kita saat ini sedang kayaknya dilema. Ada sesuatu hal yang benar menginginkan kehancuran dalam hubungan kita. Jadi harus menjalin komunikasi yang baik dan mempersiapkan diri untuk strategi-strategi bagaimana caranya agar seseorang ini tidak bisa untuk masuk ke dalam kehidupan kamu. Artinya di sini kamu harus membuat batasan ya, untuk tidak terlalu gampang percaya, untuk tidak terlalu kayaknya terlalu mudah untuk seseorang itu masuk ke dalam hidup
kalian. Jadi kamu saat ini lebih menutup diri terhadap sesuatu hal yang seperti itu, yang negatif, karena berusaha untuk melindungi keluarga, berusaha untuk melindungi apa yang sudah kamu miliki saat ini. Oke, karena biasanya mempertahankan itu lebih sulit ya daripada meraih, karena di saat kamu berada di atas banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak yang nggak suka sama pencapaian kamu. Oke, dan saya melihat kamu sepertinya juga harus lebih enjoy ya, tidak terlalu dalam ketakutan atau dalam kekhawatiran, jalani hidup apa adanya, tetap jalin komunikasi, tetap berusaha melakukan yang terbaik, dan tentunya lebih selektif ya, lebih berhati-hati untuk kedepannya, lebih berhati-hati ya, mungkin lebih menjaga kata-kata, tindakan kamu agar ya mungkin tidak ada yang merasa tersakiti. Oke, dan meskipun di sini kamu sudah menjaga itu, tapi ada pun orang yang merasa tersakiti, artinya itu adalah permasalahan dia. Oke, tapi di sini saya melihat akan banyak berubah ya. Kamu jadi lebih dewasa, kamu jadi lebih waspada, lebih berhati-hati agar tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti ini dalam kehidupan kamu. Oke, kita lanjut. Di sini ada emotional release, ada inner journey, ada grow. Di sini juga ada sacred space, dan di sini ada diving timing. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat ya, kemarahan itu pasti ada ya. Emosional itu pasti ada di saat kamu mengetahui tentang seseorang yang mungkin menyakiti perasaan kamu atau ingin melihat kehancuran. Entah ini mungkin bisa saja orang terdekat justru, oke? Orang terdekat yang ternyata menyimpan kemarahan ya, menyimpan rasa dendam atau benci terhadap kamu. Entah itu dalam circle pekerjaan kamu, pertemanan, atau dalam keluarga bahkan. Tapi di sini kamu berusaha untuk bisa mengendalikan emosional kamu, mengendalikan kemarahan atau kebencian. Kamu nggak mau pada akhirnya terbawa suasana yang pada akhirnya itu akan semakin memperburuk keadaan ya. Jadi saat ini kamu berusaha untuk mengendalikan diri kamu meski ada hal-hal yang atau situasi yang terjadi yang tidak bisa kamu kendalikan. Hal yang mungkin mencederai kamu, merusak kebahagiaan kamu. Mungkin itu adalah hal-hal yang tidak bisa terkendali ya, tentang seseorang yang ingin melakukan sesuatu terhadap kamu, tetapi kamu di sini mampu untuk lebih tenang, dalam menghadapi situasi itu, untuk tetap bersabar, untuk tetap mengambil keputusan di saat pikiran kamu jauh lebih tenang, untuk tidak mengambil keputusan ya di saat kamu marah atau emosi, karena bisa saja nantinya keputusan itu akan membuat kamu menyesal. Oke, jadi penting untuk kamu lebih mengendalikan emosional kamu. Oke, jangan sampai terbawa atau termakan hasutan. Ya, mungkin di sini ada juga orang yang manas-manasin kamu untuk membalas, tetapi di sini sepertinya kamu akan lebih tenang ya, untuk tidak terbawa emosi. Dan dalam perjalanan hidup ini akan selalu ada hal-hal yang ya mungkin yang suka sama kamu, yang nggak suka sama kamu, ada yang mungkin benar-benar memberikan support yang tulus sama kamu, ada juga yang hanya ingin memanfaatkan keadaan. Jadi hati-hati juga ya dalam perjalanan hidup kamu, atau strategi apa yang ingin kamu ambil. Jadi penting juga untuk kamu lebih tahu mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Oke, jadi jangan sampai kamu mengalami hal ini berulang kali, atau 2 kali atau 3 kali ya, mungkin pernah dibohongi oleh orang terdekat. Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Jadi inilah saatnya untuk kamu lebih bangkit ya, untuk tidak terpuruk dengan keadaan ini. Meski ada yang berhasil mungkin merusak
kehidupan kamu, ada yang mungkin berhasil memang menghancurkan kehidupan kamu, tetapi ini adalah saatnya untuk kamu bangkit. Saatnya untuk kamu bangkit, untuk lebih kuat lagi, ya mungkin memulai lagi ya, memulai dari nol lagi, jatuh bangun lagi. Tetapi apapun itu, di sini kamu akan lebih kuat. Kamu akan lebih tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan di sini. Dan tentunya membuat batasan ya, batasan entah itu dalam circle pertemanan atau dalam karir kamu untuk tidak gampang percaya ya, mungkin berteman hanya dengan orang-orang yang kamu rasa ini adalah yang terbaik. Seseorang atau teman yang bisa memberikan masukan-masukan yang positif, artinya kamu lebih bisa peka, lebih bisa merasakan mana yang baik dan mana yang hanya penuh dengan kepura-puraan. Oke, mana yang bertopeng. Oke, jadi penting untuk kamu lebih waspada. Jangan sampai hal-hal yang dulunya ini terjadi terulang lagi. Karena mungkin ada sebagian kamu yang benar-benar berada di titik terendah ya dalam hidup, tentang seseorang yang benar-benar ya mungkin benar-benar bisa untuk merusak hidup kamu. Jadi ini saat yang tepat untuk kamu kembali memulai sesuatu, kehidupan yang baru. Oke, dan hal-hal yang terjadi ini membuat kamu jadi lebih kuat, lebih tahu apa yang harus kamu lakukan, lebih punya pondasi atau pendirian yang kuat dari dalam diri kamu sendiri, untuk tidak gampang lagi dihancurkan, untuk tidak gampang lagi orang masuk ke dalam kehidupan kamu, dalam pasangan mungkin, dalam hubungan rumah tangga. Oke, jadi penting untuk kamu lebih waspada dan berhati-hati terhadap seseorang yang mendekat, agar hal-hal yang dulunya terjadi tidak terulang lagi. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya ya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang bersedih, untuk kamu yang sedang gelisah, galau, atau mungkin berputus asa. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya, untuk lebih struggle lagi, untuk lebih kuat lagi, untuk lebih tahu lagi apa yang terbaik dan apa yang harus kamu hindari untuk kedepannya, agar tidak salah lagi, oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani hidup. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!